Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo saderenge kita lanjutakan ngaji kita makalah yang ke-20. Kita awali dengan baca Al-Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan wasilah kita Fatihah untuk mereka dimudahkan semua urusan-urusan kita, diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain, wa ila walidayna wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda'na biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan niki makalah yang ke-22. Al-maqalatu tsaniyatu wal ishrun, makalah yang ke-22. An Syaqiq Al-Balkhi rahimahullahu taala. Ngapunten biasa mboto kitab niki mboten sempat. Kalau melayu mawon daerah pundi Aluha itu macet tadi. Kitab kula kan teng pondok. Jadi niku langsung mriki terlambat kan. Jadi saya upayakan kalau ngaji itu beto kitab karena tabarruk kali sing ngarang kitab nih. Jadi dulu ada kiai saya itu kalau ngaji pasti bawa kitab. Padahal beliau ini mboten ketinggal punan. Sudah tidak kelihatan. Sepuh. Kalau ke Jumatan itu gak berangkat kalau ada yang nuntun. Jadi mesti beliau pagi-pagi sudah siap di depan rumah. Nunggu kalau nanti ada yang nuntun ke masjid itu. Kalau misalnya nggak ada yang tahu, tetangganya nggak ada yang enggak berangkat, tapi beliau sudah niat untuk berangkat. Lah kalau ngaji bawa kitab, padahal mboten nanti diwaca karena beliau banyak yang ngaji ya yang sudah dihafal. Jadi memang beliau alim, nom-nomane sregep ngaji. Jadi kalau ngaji hadis-hadis yang beliau hafal. Tapi mesti bawa kitab. Kata beliau itu adalah tabarruk, ngalap barokah pada ulama-ulama yang sudah nulis kitab, karena para ulama itu mesti walinya Allah. Coba niki wau buatan nututi. Nah ini materi sing sampun disiapaken. Tapi nggih sami kelanjutannya. An Syaqiq Al-Balkhi rahimahullahu taala. Alaikum bi khamsi khisalin fa'maluha. Alaikum bi khamsi khisalin. Laksanakanlah 5 hal, 5 perkara ini. Jadi fa'maluha, laksanakan. Kalau bahasa Jawa alaikum netepono sira kabeh bi khamsi khisalin kelawan 5 perkara ni. Fa'maluha. Jadi maka lakukanlah 5 hal itu. Napa mawon? Yang pertama kata beliau ubudullaha
biqadri hajatikum. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Jadi Syakik Al-Balkhi niki beliau adalah gurunya Hatim Al-Asham. Hatim Al-Asham itu tabi'in kalau tidak salah. Beliau hidup pada masa awal dinasti Abbasiyah. Nah, ini gurunya. Nah, gurunya ini berarti muridnya sahabat. Sembahlah Allah biqadri hajatikum, sebanyak hajatmu ilaihi kepada Allah. Artinya nopo? Sembahlah Allah, atau kalau berdoa diartikan sembahlah itu berarti berdoalah kepada Allah, atau kalau diartikan ibadahlah kepada Allah sebanyak sesuai kadar hajatmu kepada Allah. Lah hajat kita ini kan banyak. Kehidupan kita ini butuh banyak hal, kita ingin banyak hal. Tapi biasanya kan ibadahnya enggak sebanyak hajat kita. Jadi karepe kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini, kepingin semua ingin dimiliki. Mestinya ibadah kita ya sebanyak kebutuhan kita itu. Nah ini, tapi kan tidak. Kita hajatnya kepingin banyak keinginannya, tapi napa? Ibadahnya gak seimbang. Makanya doa itu biasanya napa? Rombongan. Ya Allah, saya minta ini, nas'aluka ini. Ibadahnya cukup sekali ya. Jadi gak imbang. Artinya ya ibadahlah kamu sebanyak-banyaknya sebagaimana hajatmu, hidupmu itu ya banyak. Kakarepanmu itu ya akeh, ya ibadah sing akeh. Wa khudhu minad dunya. Wa khudhu, dan ambillah minad dunya, dari dunia ini. Nah ini kayaknya kalau terjemahannya nih wonten sing kirang. Jadi ada yang kirang. Ini perlu nih ngaji nih. Karena kalau yang tertulis ini belum sempat, kalau yang sudah dikasih warna nih berarti mau dikoreksi. Nah, yang penting ngaji nih niki. Nah, terjemahan di bawahnya membantu. Tapi ada yang kurang nih. Ini kelewat. Wa khudhu minad dunya, ambillah dari dunia itu. Biqadri umrikum fiha, sesuai dengan kadar umurmu di dunia. Nah ini kan kita ini rata-rata hidup kita ini pinten, rata-rata paling panjang lah pinten, 70 tahun atau 80 tahun misalnya. Rata-rata kita ini mungkin 60 lebih, 70 dianggap aman, rata-rata 70 tahun. Lah ini kan keinginan kita ini kan terus dapat, tidak hanya memiliki dunia 80 tahun. Kalau perlu ini punya dimakan 7 turunan ndak habis kan gitu. Jadi beliau mengajarkan ambillah dunia ini ya sesuai kebutuhan. Kebutuhan hidup kita ini berapa tahun umur kita di dunia itu, mestinya itu cukup untuk sampai ketika kita menghadap kepada Allah. Tapi ini kan tidak, sehingga kebanyakan di antara kita ini ya itu tadi tamak. Tidak cukup dengan ibaratnya makan sehari semalam ini kita berapa? Kebutuhan hidup kita sehari semalam berapa? Jadi beliau dia mengajarkan hiduplah, ambillah dunia secukupnya. Tapi kita tidak hanya ingin cukup, bahkan ingin lebih, bahkan ingin menguasai. Nah, ini yang menjadikan kita ini
kurang bersyukur. Kita ini tidak ada puasnya karena ingin dunia ini seakan kita ingin raih semuanya. Padahal nanti pasti akan ditinggalkan semuanya. Karena ini beliau mengajarkan, ambillah kalau urusan dunia ini ya seperlunya. Sesuai dengan umurmu di dunia ini. Biqadri umrokum fiha. Maka sebagian ulama itu menganggap hidup kita ini adalah ya sehari semalam ini. Bahkan ada yang mengatakan hidup kita ya sesaat ini tidak tahu, bahkan 1 jam kemudian kita nggak tahu. Karena itu kita misalnya ambil bahwa hidup kita itu sehari semalam, bahkan nanti bangun tidur kita bisa bangun lagi atau tidak kan tidak tahu. Makanya beliau ini mengajarkan, ambillah kalau dunia itu ya sekedarnya, sesuai cukup untuk hidupmu di dunia. Nah kalau itu maka kita punya untuk besok saja itu sudah bersyukur, alhamdulillah. Besok masih ada yang dimakan. Karena kita tidak tahu sebenarnya besok itu apakah masih diberi jatah hidup atau tidak. Jadi saya punya saudara itu dari sehat sampai meninggal itu pas nggak sampai 2 jam. Jadi prosesnya itu tadinya sehat, bahkan sempat masih masak-masak nunggu suaminya. Kalau sore pulang dimasakkan, waktu itu masak, kebetulan sempat masak niki napa kolak ketan niku, kolak durian. Oh, ini musim durian betul. Kolak ketan pun dimasakkan. Ternyata suaminya pulang enggak langsung makan. Masih ada keperluan habis maghrib itu. Ini masih sehat. Habis maghrib kemudian suaminya ikut rutinan lah. Jadi gak sempat dimakan. Pulang Isya itu sambatan loh, mulai gak enak, duduk gak nyaman ini. Nah, suaminya gak sempat makan karena capek langsung tiduran di situ. Nah, ini mulai gak nyaman. Kemudian dipanggilkan dokter mantri lah, di tensi sudah kasih minum obatnya ini nanti. Nah dari dokter situ kemudian suaminya dibangunkan karena kok tambah kurang enak, ya diminum obatnya sama dia dikeroi. Nah, keroi itu tinggal tidur lagi karena kecapean hari kerja. Sampai kemudian mungkin 1 jam kemudian dibangunkan. Kok tambah berat, sudah dikeroi. Itu pamit minta maaf ke suaminya itu, ke kakak saya. Ya ngomong opo saya kan tiap ini. Sudah setelah itu sudah enggak ada. Jadi proses dari sehat ternyata hidup enggak tahu. Anda diceritai dari orang yang kebetulan beliau ini jeragan kayu. Sudah pesan besok pagi itu diambil. Pagi-pagi yang ini orangnya cerita. Datang ke rumah saudara saya tadi, mau ngambil kayu pesanan ini, kurang jeragan kayu, usuk orang. Loh kok rame wong. Ternyata orang yang kemarin diajak bicara sore itu sudah meninggal. Jadi kita tidak tahu. Nah, untungnya tadi masih sempat minta maaf pada suaminya. Nah itu, maka pesan Syekh Syakik ini Al-Balkhi, ambillah dunia ini, tidak usah muluk-muluk lah mestinya itu. Cukup kira-kira kamu hidup di dunia itu. Biqadri umrokum fiha. Nah kalau ini insya Allah tenang, punya makan, punya jatahnya besok, ini sudah tenang maksudnya. Nah, kita ini kan enggak. Bahkan punya untuk sebulan ke depan itu juga tenangan gitu ya. Nah, ini jadi hidup ini seperti berat. Kenapa? Karena kita inginnya
tidak terbatas. Sementara yang kekuatan kita, kemampuan kita sangat terbatas. Bahkan umur kita dibatasi. Wa adnibullaha. Kalau misalnya kok ada kepingin melanggar, ada orang punya keinginan berbuat dosa, kata beliau, wa adnibullaha, silakan berbuat dosalah kamu kepada Allah. Biqadri taqatikum, sesuai kadar kekuatanmu, ala adabihi, untuk menanggung adabnya. Kalau kamu ingin berbuat dosa silakan. Berbuat dosalah sesuai dengan kira-kira kemampuanmu menahan adab Allah. Nah, kira-kira kita ini sanggup nggak menerima adab Allah? Dikasih sakit sedikit saja kayak udunen loro untu wis cenot sambate gak karuan. Sementara api neraka itu dikisahkan setetes, sepercik api neraka. Kalau wonten tiyang rokokan meletik utawa tukang las tes ini, meletikan ini, saat peletikan apa nih, itu jatuh kena jempol kita ini, jempol kaki, panasnya sudah membuat otak kita ini mendidih, meleleh kulit kita. Nah itu api neraka itu panasnya seperti itu. Nah kira-kira kita kuat enggak? Artinya ya beliau mengajarkan. Nah kalau tidak kuat ya hindari dosa itu sekuatnya, semaksimal mungkin, karena kita tidak mungkin sanggup menanggung adabnya Allah. Jadi kalimat ini perintah tapi larangan sebenarnya. Kayak terus lah gitu. Ya silakan kalau ingin berbuat maksiat, dosa silakan. Silakan kamu berbuat dosa sekedar kamu mengukur sesuai ukuran kekuatanmu menanggung adabnya Allah. Kalau kamu kuat memang. Nah kalau kita ini dikasih sakit saja sudah, sakit sedikit saja misalnya, dari tubuh kita sehat semua, sing loro cantengan, kukune cantengan, cantengan kidaan wisan, atau kesandung, waduh, wis nang ubun-ubun, ya, loro nih nang ubun-ubun, kesandung iso sikile mejo sing suweneni lah, lek kidaan wong, waduh wis gak ada ampun ya. Ndelereng ae motone di wis sembarang metu. Padahal liyane sehat kan. Sing loro napa nih? Jempolane tok sithik. Nah ini. Karena itu beliau mengatakan, kalau pengen berbuat dosa, wa adnibullaha, silahkan kamu berbuat dosa kepada Allah. Biqadri taqatikum ala adabihi, sesuai kadar kesanggupanmu menerima adabnya Allah. Nah kalau tidak sanggup, waduh, bukan sanggup rasanya, ya artinya tinggalkan berbuat dosa kepada Allah, karena kamu tidak akan mampu menanggung adabnya. Wa tazawwadu fid dunya biqadri muksikum fil qabri. Watazawwadu, dan berbekallah kamu. Carilah bekal, kumpulkan bekal. Di dunia ini. Sebanyak apa bekal itu? Biqadri muksikum fil qabri, sebanyak waktu kamu akan tinggal di alam kubur. Carilah bekal dunia ini sebanyak-banyaknya, bekal untuk persiapan kira-kira cukup untuk tinggal di alam kubur. Nah ini. Nah kita tinggal di alam kubur berapa tahun nanti? Kalau bekalnya sedikit apa enggak? Gelandangan. Jadi kalau jenengan misalnya mau bepergian, kate lunga segampang cedek-cedek mau.
nang Jakarta. Pasti kan mikir, kok ono kene iki seminggu. Cukup berapa sangunya kan gitu. Sangunya berapa kalau tinggalnya di hotel nanti. Nah ini kan kita ini pasti cari bekal, mestinya hidup kita ya kita cari bekal sebanyak-banyaknya kira-kira cukup untuk tinggal di alam kubur. Karena itu kita ini karena rahmatnya Allah maka kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Walaupun umur kita ini mungkin 60 tahun, 70 tahun. Ini kalau satu dibalas satu gak cukup nanti. Sangu, bekal di alam kubur gak cukup. Karena itu dilipat gandakan oleh Allah. Supaya nanti cukup. Bahkan kemudian pahala jariah kita terus dialirkan. Karena itu berbahagialah kita yang sebelum meninggal dunia ini bisa melakukan amal yang pahalanya mengalir. Napa niku? Sedekahun jariyatun. Kemudian au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang terus bermanfaat, dimanfaatkan, diamalkan. Awaladun solihun yada'ula. Kalau ini tidak bisa, sedekah jariyah enggak bisa, ilmu enggak punya. Berbahagialah yang punya anak soleh. Karena ini pentingnya punya keturunan yang soleh ini. Karena ini selama mereka masih hidup terus mendoakan kita. Jadi bahkan dikisahkan nanti itu ada di alam kubur itu ada satu riwayat. Jadi ada orang-orang ini setiap hari tertentu. Niki ada seorang wali melihat penduduk kuburan ini. Beliau ketika lewat situ, ini ada rombongan pergi. Rombongan. Tapi ada satu orang di kuburan itu yang enggak ikut. Loh, sampean kok tenang-tenang. Sementara yang lain kok pada berangkat teng pundi niku. Jadi yang bisa komunikasi ini tentu ya walinya Allah. Ditunjukkan untuk jadi pelajaran bagi yang hidup ini. Gini ku mendejatah. Ini nyari apa? Jatah. Kemudian orang mati itu ya perlu kebutuhan hidup di alam barzah. Namanya mereka sebenarnya hidup di alam barzah. Dulu kita hidup di alam rahim, hidup walaupun belum muncul di dunia. Makanannya berbeda. Ketika di dunia ya makanannya berbeda, kemudian berbeda. Ketika ini di alam barzah ini sama. Mereka itu mengambil jatah. Di mana? Di satu tempat yang situ ada pembagian, kalau umumnya sembako lah, orang hidup itu pembagian sembako. Dari mana bantuan itu? Dari orang-orang mukmin yang berdoa ini. Di antara doanya apa? Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin, mukminat, muslim, muslimat yang hidup dan yang mati loh ini. Jadi dikirimi doa orang yang mati ini juga dapat. Nah ini jatuhnya di sana kalau wonten panitia lah, gampangane ngoten. Kalau ada nopo bantuan, niki kan wonten panitia, mriki Pak Hamim, wah, diserahkan ke pengurus ranting NU. Nah nanti yang dapat bantuan ini datang ke sana, ngambil jatahnya ke tempat itu. Jadi mengambil keberkahan dari doa orang-orang yang hidup ini, yang doanya kepada orang-orang Islam. Jadi beruntung orang Islam itu misalnya enggak punya ilmu yang manfaat, jariah enggak punya, yang dia punya anak enggak punya, yang dipunya hanya keimanannya itu, maka dia masih dapat kiriman
Jatai wau al mukminin wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Nah ini yang mati ya, dia ngambil jatah itu mereka. Jadi mereka berebut, antrian sembako, rebutan, ya mungkin kita-kitaan barang, desel-deselan. Pas rezekinya akeh ya, makanya itu Al-Quran berkata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali matinya tetap dalam keadaan iman, Islam. Karena nanti supaya datai tercatat oleh bagian. Jadi datai wonten database ini, database-nya ada oleh datai dari orang-orang mukmin yang lain. Lah, orang ini yang satu ini enggak berangkat. Loh jenengan kok mboten berangkat? Mboten. Alhamdulillah saben dinten enggak nunggu mingguan, enggak nunggu malam, cuma saben dinten iki keluarga kula pun ngirim. Jadi sudah ada paket JNT ya, paketannya langsung sampai di rumah. Kenapa? Setiap hari anaknya berdoa, tidak hanya nunggu malam Jumat. Setiap saat ini pun paketan ting, paket datang, jadi sudah dikirim. Jadi mereka itu dapat bagian dari, kenapa? Ketika hidupnya ini punya anak yang soleh, dzurriyyah yang soleh. Karena itu mudah-mudahan keluarga kita akan melahirkan generasi-generasi yang soleh ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Carilah bekal sebanyak-banyaknya supaya cukup nanti ketika tinggal dikubur, kata Imam Syakik Al-Balqi. Wa'malu lil jannati biqadri ma turiduna fiha. Wa'malu, dan beramallah kalian lil jannati. Ini kemudian nanti alif. Jadi alif hilang, lil jannah bukan. Kalau al jannah itu berarti lamnya kelebihan satu, tapi maksudnya ini lil jannati, untuk surga. Beramallah kamu untuk meraih surga. Biqadri ma turiduna fiha, sesuai dengan kadar keinginanmu untuk tinggal di surga. Ai al maqama, makom kedudukan, sesuai dengan keinginanmu mendapatkan makom di surga. Jadi surga ini nggih kelas-kelasan. Kalau perumahan ngoten nggih wonten kelas-kelasan. Ada yang perumahan elit, ukurannya nggak besar-besar, ukuran elit, fasilitasnya nggih. Nah, ada yang perumahan tipe RSSS, rumah sangat sederhana sekali, sedikit semen, saking S double kata, ini kan RSS, rumah sangat sederhana. Niki mboten ana sangat sederhana sekali, sedikit semen, sering banjir. Jadi ada, dan perumahan paling elit itu adalah perumahan yang bersanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu ada, kata Nabi kan, ada nanti orang-orang dari umatnya Nabi itu yang akan bersanding perumahannya di surga itu bersama satu komplek dengan perumahannya Rasulullah. Misalnya apa? Para penyantun anak yatim disebutkan ana wa kafilul yatim fil jannah. Hakadha, Nabi bahkan menunjukkan jari, saya dan para penyantun anak yatim itu nanti di surga seperti ini. Jadi artinya sangat dekat. Berarti itu perumahan yang paling elit. Duh, kok pun lewat. Jadi watazawwadu,
Carilah bekal. Kalau untuk carilah bekal di dunia ini sesuai dengan kadar kira-kira cukup untuk tinggal di kubur. Oh ini. Kemudian terakhir apa? Carilah wa'malu lil jannah, beramallah untuk surga itu ya sesuai dengan kadar keinginanmu tinggal di tingkat mana, makomnya di mana. Kalau kepingin yang RSS tadi, surga yang kelasnya sangat sederhana sekali, gak apa-apa sih penting swarga. Atau bahkan nanti ada yang tinggalnya di lorong-lorong ternyata ada. Jadi ada nanti orang yang menyulitkan itu ya ada di surga itu yang tinggalnya di lorong-lorongnya, tapi lumayan yang lorong ini. Jadi itu amal itu akan mempengaruhi dapat di mana makomnya itu. Nah, karena itu artinya apa? Beliau mengajarkan kepada kita beramallah yang sungguh-sungguh untuk meraih surga. Karena kesungguhan itu nanti dapatnya ya sesuai. Kalau bekalnya banyak, biaya cukup lah. Untuk mendapatkan yang elit ya dapat yang elit. Kalau yang asal masuk ya ada. Makanya nanti yang asal masuk saja yaitu orang yang nggak pernah beramal soleh, hanya ada satu iman di hatinya. Nanti kan terakhir itu kan Allah mengutus para malaikat. Coba malaikat cari siapa yang masih ada iman di hatinya, walau sekecil dzarrah, sudah keluarkan. Nah ini kelompok terakhir nih ya. Jadi wis bengep kabeh mungkin gosong kabeh. Nah ini dioles di sini baru. Nah, mudah-mudahan kita min ahlil jannah. Dan ahli jannahnya niki di makom yang istimewa. Makomnya yang istimewa. Jadi kenapa? Karena dengan upaya kita memohon kepada Allah, karena surga itu sebenarnya gampang. Ketika Nabi ditanya itu surga itu gampang. Liman yassarallahu alaihi, yaitu bagi orang yang digampangkan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang digampangkan oleh Allah untuk meraih surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.